semuanya, kembali lagi bersama kami. Di sini saya Ella sebagai ahli penjelasan, saya Stefani sebagai ahli fisika, dan saya Jere sebagai reporter. Salam kenal semuanya. salam kenal. Nah, karena yang sedang kita bahas sekarang itu adalah medan magnet bumi, kira-kira udah pada tahu belum apa itu medan magnet bumi? Tahu nggak sih, medan magnet bumi atau yang bisa disebut dengan medan geomagnetik itu merupakan suatu fenomena fisik yang sangat penting dalam dunia navigasi. Medan magnet bumi ini juga bisa membantu manusia dalam menentukan arah melalui kompas satelit ataupun GPS. Jarum kompas, anek batang, atau bentuk magnet lainnya selalu menirukan arah utara dan selatan karena terpengaruh gaya tarik geomagnetik di sekitar kutub bumi. Tahu nggak sih, bumi itu memiliki medan magnetik loh. Penyebabnya apa sih pemirsa? Yang pertama, penyebabnya yaitu kecepatan rotasi bumi yang tinggi. Yang kedua, proses konveksi mantel dengan inti luar bumi yang bersifat rentak. Ketiga, inti dalam padat yang konduktif karena kandungannya kaya akan besi. Nah, sekarang kita lanjut ke komponen medan geomagnetik. Nah, komponennya ini ada dua, yaitu internal field dan external field. Yang pertama, internal field ini merupakan kuat medan geomagnetik yang berasal dari dalam bumi. Besarnya ini sekitar 98% dari kuat medan magnet bumi total. Yang kedua, ada external field. External field ini merupakan kuat medan magnet bumi yang disebabkan oleh induksi magnetik batuan di kerak bumi dan induksi elektromagnetik dari luar angkasa. Besarnya ini menyumbang sekitar 2% dari total kuat medan bumi. Selain memiliki komponen, medan geomagnetik ini yang merupakan besar efektor juga memiliki nilai besar dan arah kutub-kutub yang menyumbang sebesar 11,5 derajat terhadap sumbu utama bumi. Itulah penyebab menyimpangnya arah magnet terhadap arah geografis yang sesungguhnya. Sekarang, yuk kita lihat gambar arah-arah medan geomagnetik yang ada dua. Yang pertama, ada deklinasi. Nah, deklinasi ini merupakan besarnya sudut penyimpangan arah magnet utara terhadap arah utara geografis bumi. Yang kedua, yaitu inklinasi yang merupakan besarnya sudut penyimpangan arah medan magnet terhadap arah horizontal. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jerens. Kali ini saya akan ngeliput mengenai apa itu medan magnet bumi. Dan di sini sudah bersama kita yaitu ahli fisika. Dipersilahkan. Halo semua, perkenalkan saya Stefani. Baik, salam kenal ya Bu. Oke, pertama-tama akan saya tanya, apakah Ibu tahu apa itu medan magnet bumi? Tentu tahu, medan magnet bumi adalah medan geomagnetik yang mencangkau dari bagian dalam bumi hingga di mana batas ketemu radiasi matahari. Oke, apakah medan magnet bumi ini dapat menyebabkan fenomena alam di bumi? Bisa, contohnya seperti perisai gelombang radiasi matahari yang berupa angin, matahari, atau solawing. Dapat kita ketahui bahwa radiasi matahari adalah gelombang elektromagnetik yang berupa partikel-partikel bermuatan sehingga ketika memasuki medan magnet akan dibelokkan arahnya. Yang kedua, medan magnet dapat digunakan sebagai tunjuk arah seperti penggunaan kompas. Dan yang terakhir adanya aurora borealis atau cahaya utara. Kalau boleh tahu, apa itu aurora? Nah, aurora itu seperti pancaran cahaya di langit-langit yang seperti gelombang di langit yang dapat dilihat hampir setiap malam dan hanya dapat dilihat di lingkaran Arktik dan Antartika saja. Nah, aurora ini terjadi pada lapisan ionosfer bumi yang terjadi karena terbentuk interaksi medan geomagnetik dan partikel bermuatan dari matahari. Baik, terima kasih kepada Ibu Stefani ya. Oh ya Bu, saya masih ada satu pertanyaan nih yang belum kejawab. Apakah Ibu bersedia untuk menjawabnya? Boleh, silakan saja. Baik, apakah Ibu boleh sebutkan apa saja hewan yang memanfaatkan medan magnet bumi ini? Nah, yang pertama ada penyu. Hewan satu ini ternyata memanfaatkan magnet bumi untuk melakukan perjalanan jauh. Terlebih penyu betina, mereka akan mengandalkan tanda magnet pada sepanjang pantai untuk bertelur. Yang kedua ada ikan troll. Ikan dengan bintik-bintik pada sekujur tubuhnya ternyata masih memiliki kerabat dengan ikan salmon. Dalam sel pada lapisan hidup ikan troll mengandung bahan magnet yang sangat kuat.
Hal ini mampu merespon perubahan magnet eksternal yang terjadi. Kemampuan ini digunakan untuk navigasi untuk bergerak. Yang ketiga ada lalat. Lalat buah ini memiliki kemampuan untuk mendeteksi lokasi makanan yang sangat luar biasa. Yang keempat ada merpati. Hewan ini pasti sudah tidak asing lagi dalam penggunaan medan magnet untuk navigasi. Merpati memiliki bola besi di sel rambut telinga bagian dalam, maka akan membantu mereka untuk mendeteksi jalur navigasi dan mencari tempat tinggal. Yang kelima ada ikan salmon. Saat ikan salmon akan meneteskan telurnya, mereka akan mencari tempat yang berpotensial terlebih dahulu. Hal ini dapat dilakukan dengan sensor geomagnetik yang terdapat pada tubuhnya. Sensor ini nantinya akan membantu membentangkan jalur migrasi yang bagus untuk ikan salmon. Yang terakhir adalah lobster duri. Pada akhir musim gugur, lobster duri akan mencari tempat dengan arus tenang dan hangat. Mereka bermigrasi dengan memanfaatkan magnet bumi. Magnet bumi akan membentangkan jalur dan posisi migrasi yang bagus untuk lobster duri. Baik, ternyata banyak sekali ya hewan yang memanfaatkan medan magnet bumi ini. Oke, terima kasih kepada Bu Stefani yang telah hadir di sini. Dan saya Jeres izin pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.